Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita masih akan membahas sermon series yang berjudul Teguh, Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Kita percaya bahwa setiap firman yang kita dengar, baca, dan renungkan itu tidak berakhir hanya sebagai sesuatu yang kita ketahui, tetapi itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita maupun orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah tetap tinggal teguh. Banyak orang itu terobsesi untuk mendapatkan hasil yang cepat. Akibatnya banyak produk dan cara yang menawarkan jalan pintas. Padahal hasil adalah akibat dari suatu proses. Demikian juga buah adalah hasil dari suatu proses. Jiwa-jiwa yang terdampak melalui kehidupan kita, buah roh, karakter yang nampak dan terbentuk, serta hidup yang menjadi kesaksian, yaitu menjadi surat Kristus yang terbuka. Namun proses yang dilakukan oleh sistem dunia itu berbeda dengan sistem Injil. Jadi apa yang ditawarkan oleh sistem dunia itu berbeda dengan sistem Injil. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sistem dunia berbeda dengan sistem Injil? Mengapa sistem dunia itu berbeda dengan sistem Injil? Nah, saya mengajak kita membuka di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun, dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa eh, dunia itu menawarkan work cycle atau sistem dunia, menekankan kepada usaha. Kita harus berprestasi, barulah orang akan memuji dan mengakui kita. Kita harus melakukan sesuatu, barulah kita akan mendapatkan sesuatu. Dan hal ini terlihat jelas. Misalnya kita eh, waktu misalnya sekolah itu mendapatkan nilai, kita harus menyelesaikan studi untuk mendapatkan ijazah, kita harus bekerja dulu untuk mendapatkan gaji. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan, barulah kita menerima sesuatu. Dunia memberitahu kepada kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita dapatkan. Nah, sangat berbeda dengan Grace Cycle atau sistem anugerah yang menekankan kepada inisiatif Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita semua mati secara rohani dan Injil bukan untuk membuat orang baik menjadi lebih baik atau orang jahat menjadi lebih baik. Injil membuat orang yang mati secara rohani mengalami kehidupan atau dihidupkan kembali. Kita yang tidak layak diterima oleh Allah karena Kristus, kita pun diterima oleh Allah. Jadi yang berprestasi bukan kita, tetapi Kristus. Tuhan tahu kita tidak bisa menghidupkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghidupkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya dan Tuhan melakukannya melalui Kristus. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus tetaplah akan tinggal di dalam Kristus. Ada ayat lain berkata ada sebuah materai bagi tanda sebagai tanda bahwa engkau milik Tuhan yaitu dipelihara oleh Roh. Jadi sekarang kita dipelihara bukan oleh diri kita sendiri dan bukan oleh prestasi kita. Kita dipelihara oleh Roh Kudus. Di sini kita bisa melihat bahwa diri kita menjadi berarti bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi oleh karena apa yang sudah Tuhan lakukan di atas salib. Dari perspektif Injil, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak menentukan seberapa berarti diri kita, tetapi kita sudah berarti karena Kristus, dan kita melakukan segala sesuatu untuk Kristus yang sudah membuat kita berarti, sehingga pada akhirnya adalah kemuliaan untuk Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan teks kita hari ini, terlihat jelas bahwa Paulus bukan eh, menulis kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu berusaha bagi Dia. Paulus tidak memunculkan kata usaha, tetapi justru tinggal di dalam Kristus. Dan hal itu diarahkan kepada orang yang sudah mengenal Kristus. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa pertumbuhan rohani bukanlah usaha kita. Kristuslah yang memberikan pertumbuhan rohani.
Tugas kita bukan makin berusaha bagi Dia, tetapi makin tinggal di dalam Dia. Tahukah saudara, mengapa sistem dunia berbeda dengan sistem Injil? Karena dunia tidak pernah bisa menerima anugerah. Anugerah dinilai sebagai sesuatu yang murahan. Tetapi Injil menekankan apa yang dinilai dunia sebagai murahan justru dipakai Allah untuk menekankan apa yang menjadi prinsipnya, yaitu anugerah, bahkan berdampak kepada dunia. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata demikian. Pengampunan Yesus di atas kayu saliblah yang memberikan dia sebuah keamanan dalam kasih Allah, sehingga dia dapat menghidupi sebuah kehidupan yang berkorban dan melayani orang lain. Bonhoeffer menekankan bahwa kehidupan yang berkorban dan melayani justru bukan lahir dari usaha manusia, tetapi dari anugerah yang telah diterima manusia di dalam Kristus. Di akhir daripada khotbah ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tiga pertanyaan reflektif. Yang pertama adalah, apakah kehidupan kita telah dipengaruhi dan didorong oleh sistem Injil ataukah sistem dunia? Apakah kehidupan kita telah dipengaruhi atau didorong oleh sistem Injil ataukah sistem dunia? Dan yang kedua adalah, apakah sistem Injil telah sepenuhnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita? Apakah Injil yang menggerakkan, memotivasi, mendorong seluruh kehidupan kita? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita dapat senantiasa mempertahankan sistem Injil di dalam diri kita. Bagaimana kita dapat senantiasa mempertahankan sistem Injil ini di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menerapkan sistem Injil di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus tinggal di dalam Dia. Soli Deo Gloria. Amin.